Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 6. Semangat belajar? Sehat semua? Insya Allah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, MUPEL IPS, tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas makna proklamasi. Mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Langsung saja ke materi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama berupa pertempuran-pertempuran. Yang kedua perjanjian-perjanjian. Kita akan bahas satu persatu bentuk pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa pertempuran. Pertempuran yang pertama, Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Maladi datang ke Indonesia. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober, terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris atau sekutu dengan pemuda Indonesia. Dan disitulah terbunuhnya Jenderal Maladi. Sehingga pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar orang Indonesia menyerahkan diri. Namun, Indonesia menolak. Pada tanggal 10 November, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya. Nah, tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran yang kedua, Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Kemudian, terjadi pertempuran pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang. Sekutu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan ganda. Pada tanggal 15 Desember, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Kemenangan ini diabadikan dengan mendirikan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran yang ketiga, Bandung Lautan Api. Ini terjadi di Bandung. Peristiwa kebakaran besar di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan berbondong-bondong meninggalkan kota Bandung ke Bandung Selatan. Tujuannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas. Tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi terbesar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Sekarang masuk ke perjanjian. Perjanjian yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan dari tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947.
Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini ditandatangani kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Belanda. Nah, pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Terjadi pelanggaran oleh pihak Belanda. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian yang kedua, Perjanjian Renville, terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani sah pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville, sehingga perjanjian ini disebut Perjanjian Renville. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yang menengahi Indonesia dan Belanda, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Hasil perundingannya, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian yang selanjutnya, Perjanjian Rongkoyan, terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Dari Indonesia Muhammad Rom dan dari Belanda Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum diadakannya konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil dari pertemuan ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang terakhir, konferensi meja bundar dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar antara lain, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS itu tadi Republik Indonesia Serikat ya. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga,
akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, disinilah terjadi pro kontra karena hutang Hindia Belanda akan diambil alih oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian materi untuk hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi